Pernahkah kalian mengunjungi perkebunan teh? Wilayah tanam teh memiliki suhu yang dingin atau sejuk pada ketinggian sekitar 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh kondisi iklim. Nah, bagaimanakah karakteristik iklim di Indonesia? Apa sajakah pengaruh karakteristik iklim terhadap aktivitas manusia? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Karakteristik iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan 6 klasifikasi, yaitu klasifikasi iklim Junghun, iklim matahari, iklim Visis, iklim Köppen, iklim Smith-Ferguson, dan iklim Oldman. Pertama, karakteristik klasifikasi iklim Junghun. Klasifikasi iklim Junghun diperkenalkan oleh Franz Wilhelm Junghun. Ia adalah ahli botani dan geologi berkebangsaan Jerman yang beralih menjadi berkebangsaan Belanda. Junghun dikenal dengan studi botani dan geologi di Hindia Belanda atau yang sekarang menjadi Republik Indonesia. Junghun membuat klasifikasi iklim berdasarkan garis ketinggian tempat. Indikasi tipe iklim ini adalah kecocokan tanaman untuk tumbuh di suatu wilayah dengan ketinggian dan suhu tertentu. Klasifikasi iklim Junghun di Indonesia terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona iklim panas, zona iklim sedang, zona iklim sejuk, dan zona iklim dingin. Zona iklim panas. Zona iklim panas adalah wilayah yang terletak pada ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Zona iklim panas memiliki suhu rata-rata tahunan lebih dari 22 derajat Celcius. Wilayah ini cocok ditanami tanaman karet, coklat, tembakau, tebu, jagung, kelapa, dan padi. Contohnya, Pulau Jawa memiliki ketinggian rata-rata 300 meter di atas permukaan laut, sehingga tanaman padi dapat tumbuh subur di pulau ini. Terbukti bahwa pada tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten menjadi provinsi produsen beras tertinggi. Zona iklim sedang. Zona iklim sedang adalah wilayah yang terletak pada ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Zona iklim sedang memiliki suhu sekitar 17 sampai 22 derajat Celcius. Wilayah ini cocok untuk ditanami tanaman kopi, teh, kina, dan pinang. Contohnya, Provinsi Aceh terkenal dengan produksi kopi karena sebagian wilayahnya memiliki ketinggian dan suhu optimal yang cocok untuk tanaman kopi. Terbukti bahwa produksi kopi Aceh mencapai 74,2 ribu ton pada tahun 2021. Zona iklim sejuk. Zona iklim sejuk adalah wilayah yang terletak pada ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Zona iklim sejuk memiliki suhu sekitar 11 sampai 17 derajat Celcius. Zona ini cocok untuk ditanami tanaman kopi, kina, sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan, dan pinus. Contohnya, kaki Gunung Sumbing di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tergolong sebagai zona iklim sejuk. Wilayah ini terkenal sebagai pemasok sayuran di Jawa Tengah.
Zona iklim dingin. Zona iklim dingin adalah wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Zona iklim dingin memiliki suhu kurang dari 11 derajat Celcius. Zona ini sulit untuk ditanami dan umumnya hanya terdapat tumbuhan lumut dan rumput. Contohnya adalah hutan lumut di Gunung Singgalang, Sumatera Barat, dengan ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut. Kedua, karakteristik iklim matahari di Indonesia. Iklim matahari adalah jenis iklim yang pengklasifikasiannya didasarkan pada banyaknya sinar matahari yang diterima oleh wilayah-wilayah di permukaan bumi. Banyaknya sinar matahari ini dipengaruhi oleh letaknya pada garis lintang, sehingga dapat disebut dengan iklim garis lintang. Indonesia memiliki letak astronomis pada 6 derajat LU hingga 11 derajat LS. Dengan demikian, berdasarkan klasifikasi iklim matahari, Indonesia tergolong iklim tropis. Oleh karena itu, wilayahnya hanya terdiri dari 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Wilayah pada iklim ini berada paling dekat dengan matahari, sehingga memiliki suhu rata-rata yang tinggi, yaitu 20–30 derajat Celcius. Selain itu, wilayah ini memiliki tekanan udara yang lebih rendah dan berubah secara beraturan dan perlahan, serta memiliki curah hujan yang lebih tinggi daripada wilayah lain. Ketiga, karakteristik iklim fisis di Indonesia. Iklim fisis adalah jenis iklim yang pengklasifikasiannya didasari oleh kondisi alam dan lingkungan di sekitarnya. Iklim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu daratan yang luas, kelautan, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Iklim fisis terdiri dari 4 iklim, yaitu iklim laut, iklim darat, iklim gunung, dan iklim musim. Iklim laut. Iklim laut adalah jenis iklim fisis yang terdapat di wilayah yang dikelilingi lautan. Artinya, wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan ini memiliki iklim laut. Wilayah beriklim laut cenderung memiliki udara yang lembab dan mendatangkan hujan. Iklim ini dapat dirasakan di wilayah-wilayah pesisir, seperti di pesisir Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Iklim darat. Iklim darat adalah jenis iklim fisis yang terdapat di wilayah yang dikelilingi oleh daratan. Artinya, iklim darat akan terjadi di wilayah yang letaknya di tengah pulau atau yang tidak dekat dengan laut. Contohnya, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tidak berbatasan langsung dengan lautan, sehingga memiliki iklim darat. Iklim gunung. Iklim gunung adalah jenis iklim fisis yang terdapat di wilayah yang dikelilingi pegunungan atau berada di dataran tinggi. Di wilayah dengan iklim ini, sering terjadi hujan di wilayah lereng. Contohnya, iklim gunung terjadi di pegunungan Bukit Barisan, Pulau Sumatera. Iklim musim. Iklim musim adalah jenis iklim fisis yang terdapat di wilayah yang dilalui oleh angin musim atau angin monsun, yaitu perubahan arah angin setiap 6 bulan sekali. Seluruh wilayah Indonesia terdampak oleh angin musim. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia mengalami iklim musim yang berdampak pada terdapatnya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Iklim musim akan menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan pada bulan Oktober hingga April. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Oktober. Keempat, karakteristik iklim Köppen di Indonesia. Klasifikasi iklim Köppen merupakan hasil pemikiran dari Vladimir Köppen pada tahun 1918. Ia adalah seorang ahli geografi, meteorologi, klimatologi, dan botani asal Rusia, keturunan Jerman. Selanjutnya, klasifikasi iklim ini dikembangkan oleh Köppen bersama Rudolf Geiger, seorang ahli klimatologi dari Jerman, hingga menghasilkan klasifikasi Köppen yang digunakan sampai saat ini. Iklim Köppen menjadi acuan dalam pengklasifikasian iklim dunia. Klasifikasi ini didasarkan pada penggabungan unsur-unsur cuaca, seperti rata-rata suhu serta curah hujan bulanan dan tahunan. Berdasarkan pengklasifikasian iklim menurut Köppen, wilayah di Indonesia memiliki tipe iklim AF, AM, dan AW. Tipe iklim AF atau iklim hutan hujan tropis mendominasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tipe iklim AM atau iklim monsun tropis terdapat di beberapa wilayah Pulau Jawa, seperti di sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tipe iklim AW atau iklim sabana tropis terdapat di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Iklim Köppen yang didasarkan pada temperatur dan kelembapan akan memberikan informasi tentang komunitas tumbuhan yang mampu hidup di wilayah tertentu. Contohnya, wilayah beriklim AF atau iklim hutan hujan tropis memiliki temperatur dan curah hujan yang tinggi. Hal tersebut membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di wilayah ini. Beragamnya jenis tanaman yang dapat tumbuh di wilayah ini menyebabkan terbentuknya hutan hujan tropis. Sementara itu, wilayah yang beriklim AM akan ditumbuhi oleh hutan musim atau hutan dengan tanaman yang meranggas. Tanaman meranggas merupakan tanaman yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau, seperti pohon jati, kedondong, dan kapuk randu. Wilayah beriklim AM dapat dijumpai di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, yang merupakan tempat yang banyak ditemukan hutan pohon jati. Adapun wilayah yang beriklim AW akan ditumbuhi oleh sabana dan stepa. Sabana adalah padang rumput yang dikelilingi oleh semak belukar dan pepohonan. Sedangkan stepa adalah padang rumput yang tidak diselingi oleh pepohonan. Sabana dan stepa dapat dijumpai di wilayah beriklim AW seperti di Kepulauan Nusa Tenggara. Kelima, karakteristik iklim Smith-Ferguson di Indonesia. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson merupakan klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Iklim ini dikembangkan oleh Smith dan Ferguson pada tahun 1950. Mereka adalah peneliti dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kini bernama Institut Pertanian Bogor. Klasifikasi ini digunakan hanya untuk wilayah tropis atau wilayah yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau
dan musim hujan. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, Indonesia memiliki tipe iklim A, B, C, dan D. Iklim tipe A atau hutan hujan tropis sangat basah dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Iklim tipe B hanya ditemukan di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Iklim tipe C hanya ditemukan di Pulau Jawa bagian timur dan Pulau Papua bagian selatan. Iklim tipe D ditemukan di ujung timur Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara. Keenam, karakteristik iklim Altman di Indonesia. Klasifikasi iklim menurut Altman didasarkan pada jumlah bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Klasifikasi ini dikembangkan oleh Roald Altman, seorang peneliti yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Menurut Altman, iklim dikenal dengan pembagian zona agroklimat, yaitu area yang mampu menjelaskan keadaan suatu iklim berdasarkan bulan basah dan bulan kering secara berurutan. Artinya, pembagian iklim ini dikembangkan untuk menentukan kesesuaian suatu wilayah untuk ditanami jenis tanaman pangan tertentu, seperti padi dan palawija. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Altman, Indonesia memiliki iklim tipe A, B1, C1, C2, C3, E1, dan E3. Iklim tipe A. Iklim ini memiliki lebih dari 9 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering. Iklim ini dapat ditemukan di sebagian kecil Sumatera bagian tengah, Kalimantan bagian barat laut, dan sebagian besar Papua. Wilayah dengan iklim tipe A cocok untuk ditanami padi secara terus-menerus. Akan tetapi, hasil produksinya rendah karena rendahnya intensitas penyinaran matahari sepanjang tahun. Iklim tipe B1. Iklim ini memiliki 7-9 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering. Iklim ini dapat ditemukan di sebagian besar Pulau Sumatera dan Kalimantan. Iklim tipe B1 cocok untuk ditanami padi secara terus-menerus dengan hasil produksi yang tinggi jika dipanen pada musim kemarau. Iklim tipe C1. Iklim ini memiliki 5-6 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering. Iklim ini dapat ditemukan di tepi timur dan barat Pulau Sumatera dan Kalimantan. Iklim tipe C1 cocok untuk ditanami padi sekali dalam setahun dan palawija 2 kali dalam setahun. Iklim tipe C2. Iklim ini memiliki 5-6 bulan basah dan 2-3 bulan kering. Iklim ini dapat ditemukan di selatan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Iklim tipe C2 cocok untuk ditanami padi sekali dalam setahun dan palawija 2 kali dalam setahun. Hal ini dapat dilakukan dengan catatan penanaman palawija kedua dilakukan pada bulan kering. Iklim tipe C3. Iklim ini memiliki 5-6 bulan basah dan 4-6 bulan kering. Iklim ini dapat ditemukan di sebagian besar Pulau Jawa, ujung selatan Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua.
Iklim tipe C3 cocok untuk ditanami padi sekali dalam setahun dan palawija 2 kali dalam setahun. Hal ini dapat dilakukan dengan catatan penanaman palawija kedua dilakukan pada bulan kering. Iklim tipe E1. Iklim ini memiliki kurang dari 3 bulan basah dan kurang dari 2 bulan kering. Iklim ini dapat ditemukan di utara Pulau Sulawesi dan seluruh Pulau Maluku. Iklim tipe E1 adalah wilayah yang sangat kering, sehingga wilayah ini bergantung pada hujan agar dapat ditanami palawija sekali dalam setahun. Iklim tipe E3. Iklim ini memiliki kurang dari 3 bulan basah dan 4-6 bulan kering. Iklim ini dapat ditemukan di sebagian besar Kepulauan Nusa Tenggara. Iklim tipe E3 adalah wilayah yang sangat kering, sehingga wilayah ini bergantung pada hujan untuk dapat ditanami palawija sekali dalam setahun. Pengaruh karakteristik iklim di Indonesia bagi kehidupan. Karakteristik iklim di Indonesia menimbulkan berbagai pengaruh di bidang pertanian, transportasi, komunikasi, pariwisata, industri, serta sosial dan budaya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bidang pertanian. Kondisi iklim di Indonesia akan memengaruhi jenis tanaman yang bisa ditanam di wilayah-wilayah di Indonesia. Selain itu, karakteristik iklim juga akan menentukan waktu tanam yang sebaiknya dilakukan. Jadi, petani sebaiknya menanam teh di wilayah dengan ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman teh berdasarkan klasifikasi iklim Junghun. Kedua, bidang transportasi. Musim hujan di Indonesia berpengaruh terhadap bidang transportasi. Salah satunya adalah bidang penerbangan dan pelayaran yang sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca. Berdasarkan klasifikasi iklim matahari, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Oleh karena itu, saat musim hujan pada sekitar bulan Oktober sampai April, pesawat maupun kapal harus lebih berhati-hati dalam penerbangan dan pelayaran. Hujan akan mengakibatkan turbulensi pada pesawat yang sedang terbang dan menciptakan gelombang laut yang tinggi pada kapal yang sedang berlayar. Ketiga, bidang telekomunikasi. Kondisi cuaca yang sedang hujan akan memengaruhi sinyal jaringan internet sehingga memengaruhi media komunikasi. Berdasarkan klasifikasi iklim matahari, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi, saat musim hujan pada sekitar bulan Oktober sampai April, hujan yang sering turun dapat melemahkan sinyal jaringan internet. Hal ini disebabkan oleh partikel air di udara yang melemahkan, memblokir, ataupun membelokkan sinyal satelit sehingga memengaruhi kualitas sinyal. Keempat, bidang pariwisata. Kondisi iklim akan memengaruhi lancar tidaknya perjalanan wisata. Cuaca yang terlalu panas atau sering hujan membuat pergerakan wisatawan menjadi terbatas. Berdasarkan klasifikasi iklim FISIS, pada bulan Juni hingga Agustus, Indonesia mengalami musim kemarau sehingga kunjungan wisatawan meningkat. Contohnya,
Indonesia memiliki tingkat kunjungan wisatawan Nusantara tertinggi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini disebabkan pada musim kemarau, pemandangan lebih terlihat jelas. Kelima, bidang industri. Terdapat bidang industri yang dipengaruhi oleh iklim untuk memproduksi barang yang akan dijual. Contohnya, perajin genting, perajin batu bata, dan industri kerupuk. Jadi, perajin-perajin tersebut produksinya akan optimal saat musim kemarau yang memerlukan penyinaran dari matahari untuk memproduksi produk mereka. Keenam, bidang sosial dan budaya. Karakteristik iklim di Indonesia akan memiliki pengaruh terhadap profesi tertentu, seperti petani dan nelayan. Hal itu disebabkan kedua profesi ini sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Contohnya, petani sawah tada hujan yang mengandalkan air hujan hanya dapat bekerja saat musim hujan. Pada musim kemarau, mereka akan beralih profesi. Demikian pula dengan nelayan yang akan mendapatkan hasil tangkapan ikan secara optimal pada musim kemarau saja. Musim hujan dianggap kurang optimal karena faktor iklim dan cuaca yang berdampak pada kekuatan angin. Cuaca buruk tersebut dapat mengancam keselamatan nelayan jika mereka memaksakan diri untuk tetap melaut. Akibatnya, saat musim hujan banyak nelayan beralih profesi. Kesimpulan, hasil dari klasifikasi iklim yang diterapkan di suatu wilayah akan membentuk karakteristik iklim sebagai berikut. Berdasarkan iklim matahari, Indonesia memiliki karakteristik iklim tipe tropis. Berdasarkan klasifikasi Junghun, Indonesia memiliki karakteristik iklim tipe wilayah panas, sedang sejuk dan dingin. Berdasarkan iklim fisis, Indonesia memiliki iklim laut, darat, gunung, dan musim. Berdasarkan iklim Köppen, Indonesia memiliki 3 tipe iklim, yaitu AF, AM, dan AW. Berdasarkan klasifikasi iklim Smith-Ferguson, Indonesia memiliki 4 tipe utama, yaitu A, B, C, dan D. Berdasarkan iklim menurut Altman, Indonesia memiliki karakteristik iklim tipe A, B1, C1, C2, C3, E1, dan E3. Tiap-tiap kriteria iklim dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengaruh yang optimal bagi aktivitas manusia, seperti dalam bidang pertanian, transportasi, komunikasi, pariwisata, industri, serta sosial dan budaya.